sekarang saya mau beralih ke Prof. Jainal Mutakin. Prof. Jainal Mutakin, apa ada bisa sempat? Ya, bisa Bang. Saya mau Ya, share sendiri atau saya? ya, tolong, enggak, tolong, Oh, tolong oke. Mas Edi. Bentar, Prof. Baik ya, jadi kita itu bicara tentang persoalan data sebenarnya, ya. Jadi terkait data ini kita tahu negeri kita itu tidak pernah bisa selesai terkait masalah data. Selalu data itu amburadul, nggak beres data itu. Jadi slide berikutnya yang kedua, Kang Hadi setelah ini. Nah, oke. Bukan sebelumnya, sebelum ini. Ya Oh, ini nih. Betul. Udah ini betul. nih ya. Ya, ini yang Ya, kedua, ya. Prof. Ya, jadi tadi ada data terkait yang disampaikan oleh Capres nomor 2 pada saat debat itu karena berlandaskan data Kementerian Kesehatan bahwa jumlah dokter kita sekarang ini ada 140.000 dan butuhnya untuk 1.000 orang satu dokter jadi butuh 270.000. Jadi ada kekurangan 130.000. Itu dia mulai landasannya dari sana. Padahal kita harus mempertanyakan datanya betul atau tidak. Karena menurut Konsil Kedokteran tadi disampaikan juga oleh beberapa sejawat, Konsil Kedokteran melihat kita sekarang punya jumlah sekitar 210 sampai 220.000 dokter yang mendapatkan surat registrasi dari konsil kedokteran. Jadi data itu harus dibetulkan. Selisih 70.000 dokter itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi ada di mana? Karena saya khawatir Kementerian Kesehatan itu hanya mencatat apa yang ada di Kementerian Kesehatan. Dokter yang bekerja untuk Kementerian Kesehatan. Saya bekerja untuk universitas, ya walaupun untuk melayani pasien, tadi konsil kedokteran lebih tepat datanya. Karena semua orang yang bekerja melayani pasien akan butuh surat tanda registrasi. Itu pun kita belum bicara banyak dokter yang tidak bekerja melayani pasien, bukan klinisi. Dokter yang bekerja di perusahaan farmasi dan sebagainya tidak pernah mengurus surat tanda registrasi. Jadi persoalan data itu harus diteruskan. Terus tiba-tiba ada mau ngomongin buka 300 FK baru. Padahal sejak 2022 hingga sekarang itu sudah sekitar 25 fakultas kedokteran baru tanpa ada standar biaya. Jadi yang swasta itu menarik uang masuk, uang muka, uang masuknya sebesar antara sekitar 200 sampai 300 juta. Yang negeri antara 150 sampai 200 juta. FK baru. Terus SPP. SPP-nya itu yang negeri sekitar antara 15 sampai 30-an juta, yang swasta sekitar 20 sampai 40 juta SPP-nya. Tadi sudah disinggung 80% oleh Prof. Sukman, 80% ada di Pulau Jawa. Yang sekolah orang Jawa, yang bisa bayar biayanya biaya sendiri. Nanti kalau lulus mereka tidak akan menyelesaikan masalah mengisi tempat-tempat kosong di tempat daerah luar Jawa. Tidak mungkin mereka ke sana. Terus saya informasikan tambahan ini. Ada persoalan baru, mungkin ada yang sudah pernah tahu, ada yang belum. Bahwa sejak 2016 itu UNPAD itu membuka penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan PPDS gratis. Mereka diterima gratis tanpa biaya, tetapi dalam perjalanan ternyata ada keharusan untuk nanti setelah lulus mengembalikan biaya pendidikannya. Dan sekarang sudah ada 3 angkatan. Total mahasiswanya sebesar 760 berapa tadi slide sebelumnya, Kang Hadi? Oh, iya. Ada 765 mahasiswa lulusan yang ijazahnya masih ditahan oleh UNPAD. Karena mereka ternyata harus mengembalikan uang itu ke UNPAD. Karena UNPAD itu uangnya pinjaman dari Kementerian Keuangan. UNPAD harus segera mengembalikan uang itu. Berikutnya, nomor slide berikutnya lagi. Berikutnya, satu lagi. Ya, jadi skema penempatannya ini terkait skema pengembalian biaya.
Kalau yang di sisi kanan coba, pengembalian UKT menjadi tanggung jawab orang tua wali. Sedangkan yang sisi kiri kalau bekerja di vaskes tertentu, vaskesnya harus mengembalikan uang itu ke Unpad. Ya, jadi mereka anak-anak ini terikat semua dengan ijazah yang berikutnya lagi. Jumlah biaya yang harus dikembalikan kita lihat. Digeser. Oh, gitu. Berikutnya Mas, satu lagi. Lihat, kita baca deh jumlah biaya. Ini untuk angkatan 2016, dokter lulusan itu 103. Yang tahun berikutnya 110. Berikutnya lagi 100 berapa angkatannya. Yang harus dikembalikan ke Unpad. Untuk satu lulusannya. Jadi pilihannya vaskesnya membayar Unpad atau orang tuanya mengembalikan uang itu. Atau dibuat skema-skema bareng. Ini 765 dokter lulusan baru yang siap kerja. Ngapain buat yang baru? Ini lulusan ini belum tertampung. Iya. Karena saat Berapa ditawarkan orang ke nggak benar pemerintah sih daerah, ininya. Kalau mau bikin kedokteran 30. Ya, maaf. saat ditawarkan ke pemerintah daerah di Jawa Barat, asal mula program asalnya itu dari rektor akan bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah dan vaskes di Jawa Barat. Mereka nanti mengabdi di sana. Tapi dengan tawaran ini pun tidak satu pun Pemda kabupaten atau kota yang mau mengeluarkan biaya 100 juta untuk satu lulusan dokter baru ini. Ini fakta kejadian di depan mata dan belum selesai. Ya, itu buat gambaran buat semuanya kalau kita mungkin pemerintah harus buka mata masalah-masalah ini. Dan ini tanggung jawab bukan orang tua pasti apa mahasiswa. Untuk yang spesialis juga sama. Cuman untuk yang spesialis kalau swasta itu membutuhkan, swasta rela mengeluarkan 300 juta untuk seorang dokter spesialis dibandingkan mereka harus nyekolahin sendiri. Mereka terima fresh spesialis dari Unpad dengan mengganti biaya 300 juta. Di Semarang ada 2 rumah sakit yang sudah membayar 300 juta untuk satu orang. Jadi ada 2 rumah sakit membayar untuk seorang spesialis bedah sarafnya. Ya, bagaimana dengan spesialis yang tidak dibutuhkan, kurang begitu dibutuhkan, kasihan banget. Kalau rumah sakit nggak ada yang mau bayarin dia, siapa yang mau bayarin dia? Tetapi itu pun ada skemanya yang bersangkutan dengan secara mengkredit, menyicil, mengembalikan uang itu dari potongan gajinya ke rumah sakit yang membayari dia, ngasih DP apa membayar uang di muka gitu. Itu satu persoalan kalau kita ngomong hal lagi. Lah, saya pengen ninggung berikutnya lagi. Ini slide selesai Kang Hadi. Sampai di sini ya. Jadi baru-baru ini Menteri Kesehatan kita ngomong soal deteksi dini kanker. Menteri mengatakan di media online Detikcom, ya, kira-kira mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, itu tentang persoalan pengobatan kanker di Indonesia, antrean pasien yang panjang, deteksi dini yang kurang, screening yang kurang dan sebagainya. Tiba-tiba pembicaraan dari ngomongin screening itu loncat bahwa alat deteksi kanker yang tercanggih saat ini namanya PET scan. Kita cuma punya 3 PET scan dan semuanya di Jakarta. Dia berencana untuk mengadakan PET scan ini yang nilai satu unitnya itu setidaknya 100 M sebanyak di Indonesia nanti ada 21. Tapi dalam 2-3 tahun mendatang akan didatangkan sebanyak 13 unit PET scan baru. Itu ngomongin deteksi dini, ngomongin screening, di mana screening ini harusnya dilakukan di Vaskes 1 dan Vaskes 2, bukan di Vaskes tersier. Yang dia bicarakan alat ini alat yang ada di Vaskes tersier. Tapi ngomongin deteksi dini, ngomongin screening. Ini jelas dia bukan orang kedokteran, tapi tidak punya pembisik informasi yang tepat. Gitu loh.
Kalau ngomongin deteksi dini untuk CA payudara, pemeriksaannya adalah pertama sadari dari pasien sendiri, baru diikuti mamografi atau apalagi. Kalau ngomongin CA kolorektal, deteksi dininya adalah pemeriksaan sampel feses, adanya darah samar di sampel feses usia 40 tahun ke atas. Kalau memang ternyata positif, ditindaklanjutin dengan pemeriksaan endoskopi kolorektal, inspeksi. Itu ngomongin deteksi dini. Tapi kalau ngomongin deteksi dini, screening kok loncat ke pengadaan PET scan. Jadi kita tahu semua. Arahnya itu arah untuk beli alat. Baik. Kalau kita ngomong soal beli alat, ya kebetulan ini ada di Indonesia itu pengobatan kanker. Ada Indonesian Radiation Oncology Society. Ada perhimpunan onkologi radiasi ya masyarakat itu yang kebetulan kepalanya itu Ibu Suhartati Gondodiharjo dari UI. Itu data dari mereka mengatakan, data dari IROS ini bahwa di Indonesia itu ya pada tahun 2018-2020 itu ada 174.000 pasien yang perlu radioterapi. Jadi separuh dari pasien kanker memerlukan radioterapi. Dan saat ini kapasitas radioterapi kita yang seharusnya dihitung oleh mereka itu kita butuh sekitar setidaknya 268 unit alat teleterapi, alat radioterapi untuk memberikan eksternal radiasi itu namanya teleterapi. Kita hanya punya 80 sampai 2020 itu dan hanya bisa memberikan pelayanan pada 29% pasien kanker yang butuh radioterapi. Jadi 70% pasien kanker yang butuh radioterapi itu belum menerima atau tidak menerima hak-hak kesehatannya. Itu dan mereka sudah punya program merencanakan setiap 5 tahun dievaluasi ada penambahan berapa alat itu dihitung semuanya. Jadi ini adalah kita itu kalau repotnya Kementerian Kesehatan bukan cuma menterinya, tapi Kementerian Kesehatan tidak mau mendengar organisasi profesi. Ya. Jadi yang dibutuhkan yang dibeli bukan alat yang dibutuhkan. Tapi alat yang nggak tahu, yang mungkin harganya bisa dimainkan atau yang diapakan kayak Baik. padahal alat teleterapi itu nilainya sekitar 24 miliar satu unitnya kalau tidak di markup. Jadi kita sebagai organisasi profesi itu punya tanggung jawab besar siapapun yang terpilih jadi presiden nanti untuk dengan data yang baik, data yang valid betul, kita harus bereskan data ini untuk bicara dengan pemerintah, termasuk soal buka FK tadi. Kita tidak boleh biarkan kerusakan ini terlanjur terjadi nanti gitu loh. Kita nggak bisa biarkan, tapi kita harus punya data yang valid. Ya, keterlambatan pelayanan pasien kanker. Kebetulan ada data dari RSCM yang dipublikasi 2021 terkait pelayanan rujukan pasien kanker di unit rawat jalan bagi Departemen Radiasi Onkologi ini. Jadi 86% pasien mengalami keterlambatan penanganan kansernya. Ya, yang tertinggi 90% itu keterlambatan dalam waktu antrean menunggu pengobatan definitif termasuk radioterapi. Terus ada 46% keterlambatannya adalah menunggu hasil pemeriksaan patologi anatomi memastikan diagnosa. Yang terlambat karena terlambat dokternya di vaskes sebelumnya terlambat merujuk ke vaskes rujukan itu hanya 9%. Jadi terjadinya keterlambatan ini semua ada di vaskes rujukan. Ini semua data-data valid bisa kita ulik dari publikasi-publikasi yang dibuat oleh mereka yang berkompeten. Saya rasa kita butuh itu, ya, meluruskan apa yang salah. Sebagai organisasi profesi kita dianggap atau tidak, tapi kewajiban untuk mencegah kerusakan itu harus didulukan daripada apa tadi amar ma'ruf.
Nahi mungkar harus didulukan daripada amar ma'ruf kan? Ya. Saya rasa begitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.